Kalian udah tahu belum bos? Kabarnya Ahok siap jadi ketua KPK, namun ia meminta pengesahan hukuman mati bagi pelaku korupsi karena kalau hanya perampasan aset, koruptor bisa aja taruh aset pakai nama orang lain. Menurut Ahok langkah ini penting demi memberikan efek jera. Tapi seperti biasa banyak pro kontra mengenai ini, ada yang mendukung dan ada yang menganggap perlu dilihat dari sisi HAM dan keadilan hukum. Nah, kalau menurut kalian gimana bos? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik hukum yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik saat ini adalah soal apa yang mesti dilakukan oleh aparat penegak hukum kita supaya para koruptor ini jerah dan tidak mengulang perbuatan-perbuatan yang sama, melakukan tindakan korupsi, merugikan negara dan merugikan masyarakat secara umum. Dalam konteks itulah saya kira ada dua hal yang saya kira cukup menarik untuk dicermati belakangan yang tentu saja ini sebagai sebuah wacana terus berkembang. Pertama, ada pandangan dari Ketua Umum MUI yang mengatakan bahwa koruptor itu selayaknya sudah harus dihukum mati. Tentu ini adalah sesuatu yang menurut saya agresif pandangannya untuk memberikan efek jera supaya para koruptor ini tidak semakin masif, tidak semakin merajalela dan tidak mengulang tindakan-tindakan korupsinya yang tentu saja dalam banyak hal telah merugikan negara dan bangsa. Jadi pandangan Ketua MUI ini saya kira cukup konsisten karena kalau kita mau tracking dahulu kala, MUI memang dalam statement-statement politiknya memang cukup keras. Bagaimana koruptor itu, terutama koruptor yang telah merugikan negara dengan angka yang cukup fantastis mencapai triliunan, puluhan dan ratusan triliun, itu sangat layak untuk diberikan hukum mati. Terutama inilah yang saya kira menjadi diskursus yang belakangan ini mendapatkan support yang cukup luar biasa, terutama di kalangan medsos dan di kalangan netizen, bahwa sebenarnya secara prinsip bahwa tak ada ampun bagi mereka, para koruptor yang jelas-jelas mereka itu bukan hanya pejabat publik, mungkin juga ada oknum-oknum penegak hukum yang ini mengangkangi konstitusi dan jelas melakukan tindakan-tindakan yang cukup brutal, merongrong duit negara. Maka ganjaran yang dianggap pantas bagi mereka adalah hukuman mati. Ketua Umum MUI ini memberikan klasifikasi secara umum ya koruptor dihukum mati itu terutama mereka pejabat publik yang jelas-jelas merugikan negara dengan jumlah yang mencapai triliunan ke atas. Termasuk juga misalnya Ketua Umum MUI mengatakan jangan pernah berdalih di balik atas nama HAM hukuman mati kepada koruptor itu seakan-akan ya tidak diberlakukan di Indonesia karena secara prinsip koruptor itu telah begitu banyak mengakibatkan kemiskinan, kesengsaraan kepada masyarakat yang tentu saja itu berdampak secara signifikan. Gara-gara duit negara triliunan dikorupsi, maka akan semakin banyak masyarakat yang semestinya mendapatkan misalnya faedah-faedah dari duit negara itu tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, dampak semakin luas terhadap korupsi inilah yang harus dilihat secara komprehensif bahwa dalam banyak hal telah merugikan duit negara, nyolong duit negara, merongrong duit negara, dan itu secara signifikan tentu saja telah menyebabkan kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan. Itulah yang kemudian disebut sebagai jangan pernah berdalih di balik alasan hak asasi manusia sehingga hukuman mati terhadap koruptor itu dianggap tidak memenuhi syarat unsur HAM untuk di Indonesia. Jadi itulah yang saya sebut sebagai salah satu faktor diskursus per hari ini. Wacana yang diusulkan oleh Ketua Umum MUI ini saya kira belakangan ini mendapatkan respon dan dukungan yang cukup luar biasa, terutama di media sosial dan kelompok-kelompok kritis. Ya, tujuannya satu, untuk memberikan efek jera kepada para koruptor supaya tidak mengulang tindakan-tindakan jahat mereka yang jelas-jelas telah merugikan dan menggarong duit negara. Bapak Ibu semua, kalau kita mau jujur kok rasa-rasanya semakin hari pengungkapan yang terkait dengan perilaku-perilaku korupsi dari pusat hingga daerah, aktor-aktor ataupun oknum-oknum penegak hukum, kemudian kepala-kepala daerah, pejabat-pejabat publik semakin kesini dan semakin terungkap. Ini kan tentu sangat melukai perasaan publik di tengah masyarakat kita yang sedang berkelahi, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana bisa mereka meningkatkan taraf hidup ekonomi, tapi pada saat yang bersamaan ada oknum-oknum tertentu, pihak-pihak tertentu, pejabat-pejabat publik yang tanpa ampun dan tanpa rasa malu mereka melakukan. Ya teman-teman, kalau Pak Ahok ditaruh manapun pasti Pak Ahok bisa. Cuman hanya satu saja yang dia katakan adalah kalau dia menjadi ketua KPK harusnya duluan disahkan undang-undang perampasan aset para koruptor dan harus dihukum mati supaya para koruptornya benar-benar tidak berpikir panjang lagi, ada efek jerahnya. Karena kalau hanya cuman merampas aset saja, pasti ada sesuatu yang harus dipakai nama orang lain di dalamnya. Makanya harus
dibersihkan benar-benar. Korupsi adalah perbuatan melanggar HAM yang sangat berat, nggak perlu perdebatan. Tapi bagi koruptornya itu bukan perbuatan yang melanggar, karena mereka sudah biasa melakukan itu. Itu bukan kejahatan kalau mereka memikirkan itu, bukan. Kasihan setiap keluarga-keluarga. Pasti Indonesia pun, masyarakat pun setuju dengan hal itu. Apa yang dikatakan oleh Pak Ahok, harusnya dihukum mati setiap koruptornya. Ya kalau Pak Ahok jadi ketua KPK, pasti tamat riwayat korupsi Indonesia. Apalagi kalau dibilang Pak Ahok menjadi ketua KPK, pasti sudah mulai kepanasan dan ketakutan, gemetar. Karena Pak Ahok tidak main-main dengan hal itu. Ya kita doakan aja supaya bisa kenyataan, supaya benar-benar cepat-cepat bersih Indonesia ini dengan koruptor-koruptor yang sangat merajalela saat ini di Indonesia. Ya dari jabi koruptornya wajib dihukum mati, makan uang rakyat. Iya, soalnya kenapa? Karena kasihan rakyat kerja-kerja mati-matian. Tetapi ada para mafia-mafia yang melakukan kejahatan bagi masyarakat. Untuk efek jerahnya harus dihukum mati. Ya benar teman-teman. Soalnya para koruptor jangan ada toleransi lagi. Kalau Menteri HAM-nya melarang, perlu diperiksa. Ya, karena kenapa? Jangan-jangan ikutan juga di dalamnya. Makanya jangan sampai kalau sudah masuk ke di dalam pemeriksaan, jadi kalau ada orang yang menolak atau ada sesuatu perkataan-perkataan yang jauh dari pikiran, pasti ada sesuatunya, harusnya langsung diperiksa orang itu, dicek benar-benar, mau jaksa agung mau hakim orangnya. Kalau dia berbelit-belit, harus diperiksa orangnya. Kita tidak tahu hati manusia, apakah jangan-jangan ada udang di balik batu. Memang Indonesia sangat setuju itu semuanya, para koruptornya harus dihukum mati. Biar ada efek jerahnya, jangan berlindung dengan HAM. Kalau koruptornya hukuman mati, setuju sekali kalau dengar HAM. HAM-nya yang gedut perutnya. Rakyat kecil mati kelaparan, negara harus tegas. Setuju dengan para koruptornya, yang tidak setuju yang perlu diperiksa. Iya pasti, karena kenapa? Kalau mereka tidak setuju dengan hukum mati para koruptornya, ya kita harus tahu pasti ada sesuatu. Jangan-jangan mereka pun terlibat di dalamnya. Bukan mengulang, tapi koruptornya lainnya takkan korupsi lagi, supaya mereka jerah melakukan kejahatan di Indonesia ini. Sangat pantas dihukum mati, karena yang dikorupsikan uang pajak rakyat. Tidak perlu takut sama pigai yang tidak ada kontribusinya. Setuju benar korupsinya dihukum mati atau dihukum gantung, biar takut para koruptornya, supaya tidak mereka melakukan kejahatan lagi. Orang koruptor ditahan dan dimakan 1 hari 1 kali supaya rasa. Wah, orang koruptor yang ditahan, yang diberikan makan, wah sama aja, itu bukan dihukum lagi, itu namanya malahan merawat supaya mereka sehat dan kembali ke tempat masing-masing dan melakukan lagi kejahatan.
ya paling dihukum saja, kan itu kata-kata mereka. Tapi kalau benar-benar disahkan itu undang-undang hukum mati para koruptornya, maka semuanya tidak akan terulang lagi. Memang hamnya menghambat negara Republik Indonesia untuk maju sebagai negara emas. Jadi ketua KPK tamat para koruptor Indonesia. Pasti ada yang kerja celana, ketakutan semuanya. Ini baru tegas, jangan dilindungi para koruptornya. Ya kalau dilindungi berarti sama aja, jangan juga ikut di dalamnya. Atau ada sokokan-sokokan lain. Koruptor baiknya itu dikirim ke alam baka karena banyak manusia yang mengalami efek perbuatannya ke masyarakat. Contoh pajak aja dikejar-kejar. Tapi pajaknya itu bukan hanya pajak, contohnya pajak motor. Ini ada aja pajaknya. Pajak motor, pajak tanah, pajak rumah, pajak para pengusaha. Memang seharusnya wajar ada pajak, tetapi jangan terlalu mendesak sekali masyarakatnya. Kasihan para masyarakat. Apalagi dikejar-kejar pula. Ya koruptornya seharusnya dihukum mati, uangnya juga disita. Ya jangan hanya dihukum mati saja, dirampas semua asetnya dan seluruh keluarganya harus dimiskinkan. Ya Pak Presiden, Ketua KPK dan Kejagung harusnya orang yang tidak ada kaitannya dengan partai politik. Kalau memang Prabowo ingin memberataskan korupsi, yang ambil orang yang tegas dan berani di Indonesia. Banyak orang yang tegas, jujur, berani. Ada pula Mahfud MD, ada Ahok, masih ada yang lainnya yang bisa membersihkan Indonesia ini. Apakah Ahok mau jadi senjata? Ahok itu orang anjungan. Ya pasti, mau bagaimanapun Pak Ahoknya ditaruh dimanapun dia mau. Tetapi semuanya Pak Ahok, mau ketua KPK, mau kejagung negeri, mau apapun, pasti semuanya cocok. Karena Pak Ahok berani orangnya dan tegas. Dan dia akan melaksanakan apa yang dia katakan. Karena dia memiliki jiwa yang berani. Dia tahu itu liku-liku para koruptornya. Seharusnya kalau dia masih lama di dalam Pertamina, pasti semuanya terbongkar para koruptornya. Tetapi ada yang duluan yang tidak suka dengannya karena takut akan ketahuan semuanya nanti. Disikirkanlah itu Pak Ahok. Ya ayo rakyat Indonesia, kalau koruptor mau dihukum mati, dukung Pak Ahok jadi presiden. Jangan hanya cuma ketua KPK saja, langsung jadi pemimpin Indonesia saja. Supaya tidak hanya setengah-setengah, langsung bersih. Tidak main-main. Kalau sama Ahok saya percaya kalian aja Ahok jadi presiden. Wah. Betul bos, Ahok yang boleh menyelamatkan bumi kelahirannya sendiri, yaitu bumi Indonesia. Sebab Pak Ahok adalah orang yang berkecimpung di bidang politik. Bumi kelahirannya serta luar negara pun sudah mengenalnya dari zaman ke zaman sampai ke hari ini. Pak Ahok adalah orang yang ikhlas hatinya dan jujur hati untuk menyelamatkan bumi Indonesia, tempat kelahirannya, dan mendukung setiap para masyarakat dan memiliki jiwa yang sangat luar biasa. Jiwa pemimpinnya benar-benar teranalisis.